Pasca insiden penghancuran, penganiayaan, dan penjarahan yang terjadi di Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, situasi pasar terlihat sepi. Para pedagang masih trauma dan khawatir dengan serangan susulan dari kelompok ormas. Para pedagang di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi terlihat merapikan sisa kerusakan di lapak mereka setelah sebelumnya pada Minggu sore sejumlah orang dari kelompok ormas merusak lapak para pedagang. Sebagian besar pedagang memilih tidak berjualan dan mengosongkan barang dagangan mereka untuk mengantisipasi terjadinya serangan susulan. Pada peristiwa penyerangan Minggu sore, ratusan orang selain merusak pasar juga menyerang para pedagang dengan senjata tajam. Tak hanya itu, barang dagangan penjual juga dijarah oleh para pelaku. Menurut pedagang, penyerangan dan pengerusakan itu dilakukan di latar belakangi kasus sengketa lahan yang masih dalam proses pengadilan. Merusak pelang pengadilan. Pelang pengadilan. Yang di depan itu ya? Iya, ini tanah dalam status go ini pasarnya. Ada berapa lapak Bu yang rusak Bu? Semua ada 2 pelang izin prinsip dirusak, pelang pengadilan dirusak. Ini lapak-lapak ini banyak ini Pak, korban-korban teman kita. Terus barang-barangnya juga dijarah. Barang apa aja Bu? Ya, dagangannya Pak, ada ikan, terus uangnya juga sana ada yang dijarah juga. Jadi orangnya mau dimatiin. Nah, terus dagangannya dihancurin, tempat buang dagangannya dijarah. Akibat kejadian ini, para pedagang rugi hingga jutaan rupiah. Mereka berencana melaporkan kasus penyerangan dan pengerusakan ini ke polisi. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Sebelumnya, kelompok organisasi terlibat bentrok dengan para pedagang Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Bentrokan dipicu rencana Perumda Pasar pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang akan merelokasi para pedagang. Namun para pedagang menolak untuk revitalisasi pasar lantaran masih layak digunakan. Video amatir memperlihatkan puluhan orang merusak sejumlah lapak pedagang Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu sore. Mereka merusak kios serta gerobak milik para pedagang di pasar. Tak hanya itu, mereka juga menyerang para pedagang hingga terluka. Bahkan sebuah kotak yang berisi uang milik pedagang dijarah oleh sejumlah orang. Saya nahan, terus pas lagi mereka datang saya bilang stop dulu ada apa? Mereka nggak mau mengerti, langsung main pukul aja begitu. Minta pengamanan pasar katanya, pengamanan pasar. Saya bilang pasar mana yang mau diamankan? Pasar Kutabumi di sini. Kenapa dihancurin? Saya bilang begitu. Nah itu. Dia mau ada yang nyuruh dari dugaannya dari mana tuh Pak? Mereka dari Perumda. Mereka ngomong dari Perumda. Kapolsek Pasar Kemis AKP Irfan Abdul Gofar mengatakan masih menyelidiki persoalan itu. Kalau dari pihak kelompok sana udah diamankan? Saat ini masih dalam penyelidikan, kami berkomunikasi dengan pimpinan. Pasca kejadian penyerangan, sejumlah pedagang memilih untuk menyelamatkan barang dagangan lantaran sempat adanya ancaman penggusuran paksa. Sebelumnya, Perumda Pasar pemerintah daerah Kabupaten Tangerang berencana merelokasi para pedagang, namun para pedagang menolak untuk revitalisasi pasar lantaran masih layak digunakan. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan penanganan penolakan revitalisasi Pasar Kutabumi di Tangerang, Banten? Kita sudah tersambung dengan Kapolres Tangerang, Kombes Pol Sigit Dani Setiono. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Pak Putri. Iya, Pak Kapolres, informasinya ini udah ada sejumlah orang yang ditangkap akibat bentrokan yang terjadi di Pasar Kutabumi. Ini informasi lengkapnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Kami coba menjelaskan perkembangan penanganan kasus bentrokan yang terjadi minggu kemarin di Pasar Kutabumi. Bahwa kemarin kami mendapatkan dua laporan polisi yang kami terima yang berkaitan dengan pengeroyokan dan yang kedua berkaitan dengan penghasutan. Dari laporan polisi ini kemudian kami bergerak dan dini hari tadi malam
kami berhasil mengamankan 7 orang yang diduga terlibat di dalam peristiwa tersebut. Dan siang hari ini setelah dilakukan pemeriksaan, 3 diantaranya telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus 170 yaitu pengeroyokan atau penggunaan kekerasan secara bersama-sama. Kemudian dari keterangan 3 orang tersangka ini, kami mendapatkan gambaran bahwa peristiwa tersebut telah dilaksanakan atau telah direncanakan dengan baik pada hari sebelumnya. Jadi terbukti dengan adanya perencanaan yang matang, baik adanya surat permohonan, kemudian pembentukan organisasi aliansi, dan adanya transaksi pembayaran sejumlah uang untuk mereka yang terlibat atau yang bersedia ikut dalam peristiwa pengeroyokan tersebut. Untuk itu kami akan terus melakukan penyelidikan mendalam dan mengungkap motif dari aksi tersebut untuk memastikan bahwa aksi-aksi premanisme, aksi-aksi anarkisme seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Ya, Pak Kapolres tadi disampaikan bahwa ada transaksi ormas begitu sebelumnya. Dengan pihak siapa, Pak? Iya, mohon maaf kami sedikit meluruskan. Ormas yang kami sebutkan tadi ini adalah ormas-ormas yang tidak mengatasnamakan kebijakan atau nama dari ormas di tingkat kabupaten. Sehingga kami tegaskan bahwa yang melakukan kegiatan ini adalah oknum dari ormas. Jadi di surat yang kami temukan sebagai alat bukti bahwa dibangun sebuah aliansi sebelum terjadinya peristiwa ini pada tanggal 21 September, ini kelompok-kelompok organisasi massa yang terlibat di dalamnya, ada beberapa kelompok organisasi massa di sana, membentuk sebuah aliansi rakyat peduli pasar Banten. Dan kemudian beberapa hari kemudian juga ada permohonan secara resmi dari perusahaan daerah, di mana di situ suratnya adalah surat resmi dari Pasar Kutabumi yang meminta atau perihalnya adalah permohonan bantuan. Yang kemudian ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada hari selanjutnya. Ya, tadi disampaikan juga ada 2 laporan pengeroyokan dan penghasutan. Untuk laporan penghasutan ini bisa dijelaskan lebih detail penghasutannya seperti apa, kemudian siapa pihak-pihaknya yang mungkin terlibat? Ya, untuk kasus penghasutan sendiri masih terus kami dalami dalam proses penyelidikan. Ini berkaitan dengan bukti surat yang kami peroleh pada hari kemarin, yaitu adanya surat permohonan bantuan dari Perumda Pasar Niaga Kertaharja, Pasar Kutabumi, terhadap aliansi masyarakat peduli Pasar Kutabumi. Yang ini kemudian diindikasikan berkaitan dan menjadi latar belakang dari terjadinya peristiwa bentrokan di Pasar Kutabumi. Demikian. Baik, sejauh ini Pak, mungkin selain barang yang dijarah, barang-barang pedagang yang dijarah, kemudian juga ada informasi para pedagang ini juga diserang. Seperti apa Pak informasi terkini atau update kondisi mereka? Baik, berkaitan dengan lokasi saat ini, situasi di lokasi baik di Pasar Kutabumi maupun di tempat penampungan sementara, situasinya telah kembali normal dan kondusif. Pengamanan dari pihak kepolisian dan Satpol PP dilaksanakan secara terus-menerus, mobiling, melalui patroli dan juga dialogis dengan masyarakat dan pedagang di sana. Dan alhamdulillah kami dapat menjamin bahwa situasi di lokasi baik di Pasar Kutabumi maupun di tempat penampungan sementara dapat dikelola dengan baik. Berkaitan dengan kerusakan dan juga penjarahan telah kami datakan. Sampai dengan saat ini ada 2 pedagang yang melaporkan kerusakan. Yang pertama adalah pedagang bahan sembako yang mengalami kehilangan uang sejumlah kurang lebih 1 juta. Kemudian dari toko emas atau toko perhiasan yang etalasenya rusak dengan estimasi kerugian kurang lebih 5 juta rupiah. Baik, terima kasih banyak informasinya Kapolres Tangerang, Kombes Pol Sigit Dani Setiono. Selamat siang Bapak.